Oke. Next question. Lama tapi mainnya biasa aja, nggak enak. Cepet tapi main enak. Aku suka hardcore. Udah deh, belak-belak aja deh, aku suka hardcore gimana? Bukan gibah, bukan gosip, nggak perlu serius, say. Karena di sini kita bakal ngobrol santai, ngobrol sans with Michelle Amanda. So, keep slow and enjoy the video. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue Michelle Amanda, tentunya di Ngobrol Sans with Michelle Amanda. Kali ini gue gak sendirian, gue bersama bintang tamu yang lagi rame-ramenya diperbincangkan baik di media sosial, di akun-akun gosip maupun di banyak stasiun TV. Viralnya apa sih kak? Kenapa sih selalu dikit-dikit bintang tamunya dibilang viral? Memang iya, kalau nggak viral nggak rame nggak jadi bintang tamu di Ngobrol Sans. Siapa ya kira-kira ya bintang tamunya ya? Bintang tamunya ini suka bagi-bagi giveaway-nya $, loh My Michelle. Terus banyak lagi deh pokoknya. Siapa sih kira-kira? Langsung aja kita panggil Shalimar Malik. Hai. Habis sih. Rame. $1 aja. Mata duitannya ya, pakai kru ya. Oke, Cima gimana kabarnya? By the way, Cima itu nama panggilannya Shalimar Malik, panggilan sayang ya. Iya dong. Buat orang terdekat. Iya dong, karena aku sayang sama kamu. Soalnya aku udah habis nih. Kenapa sih? Aku soalnya sibuk banget dari kemarin-kemarin. Oh my god! Jadi Shalimar ini, My Michelle lagi sibuk-sibuknya nih jadi bintang tamu. Kenapa sih? Emang lagi viral kenapa sih Cima tuh? Tunggu sebelum lanjut ke viral-viralan ya. Sehat nggak nih? Lumayan. Ngeri gak tuh? Yang lumayan tuh. Maksudnya sehat perasaannya, yang kurang sehat perasaannya. Semuanya. Oh gitu. Apa mau tanya? Kesibukannya sekarang lagi apa? Sekarang lagi menjalani hidup yang seperti ini aja. Oh, seperti ini tuh seperti apa sih? Kayaknya bahagia terus deh ya. Iya. Belakangan ini lagi bahagia terus ya? Iya, alhamdulillah lagi bahagia soalnya ada kamu. Apa sih? Apaan sih? Mana nih penontonnya nih gak seru. Bebas. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang, Cima nih statusnya apa sih? Status apa nih? Status palsu atau gimana? Cinta tanpa status kali ya? Lagu kali lah Michelle Amanda. Statusnya apa? Aku janda, anak dua. Janda. Udah janda lagi. Udah. Kok ditekenin banget sih kakak? Nah, jadi sebenarnya yang My Michelle di luar Cima yang lagi rame jadi perbincangan, kita ini sebenarnya teman lama. Iya. Oke. Dan belum lama pun kita habis nonton bareng sebenarnya di sekolah. Semuanya ada di apa YouTube channelnya? Shalimar Malik. Nah, ada aku di situ dan di program aku yang Scary Night with Michelle Amanda ada Shalimar and tim juga. Yang kesurupan itu ya. Nggak lama viral lah Shalimar Malik ini kan. Nah, gimana sih rasanya nih sekarang? Lebih enak kayak sekarang yang udah menyandang status single mom untuk yang kedua kali, Iya. atau enakan berstatus? Sebenarnya pasti setiap manusia itu kan sudah diciptakan tuh untuk berpasang-pasangan gitu. Dan Betul. aku tuh maunya ya memang punya pasangan. Tapi kalau misalnya misalnya Tuhan berkehendak aku untuk tidak punya pasangan dulu ya udah mau bilang gimana gitu ya. Udahlah jadinya untuk sekarang ya udah jalanin aja sih lebih tepatnya. Tapi kalau ditanya lebih enakan mana ini atau ini gitu, Lagi nyaman mana gitu ya, sekarang sih janda tapi aku punya pacar gitu loh. Oh gitu. Oke. Berarti after sudah divorce ya, Iya. baru menemukan pasangan yang baru kan. Jadi Cima enak banget tuh, cepet dapet penggantinya My Michelle. Gue aja lama banget loh ini, belum shout out loh. Curhat. Gak laku, tipsnya ya nanti ya mau. Nah, Shalimar Malik,
kan kamu nih viral. Sebenarnya kan gara-gara awal mula kayaknya nih ya kalau nggak salah ulang tahun Valentine dapat hadiah yang super mewah, My Michelle. Jeng jeng. Usut kata usut, apa sih itu kalimat apa itu? Pokoknya yang super mewah seharga 2,5 M. Jeng jeng. Sebuah mobil mewah. Jeng jeng. Apakah itu benar? Benar. Itu benar. Jadi abis divorce langsung dapat hadiah mobil Mercy. Iya, enggak habis luar divorce biasa juga sih, cuman iya sih. Percaya nggak kalau ada peribahasa selalu ada pelangi sehabis hujan? iya benar. Ya, ini molot ini bahasanya enggak ini Berat banget berat banget gak sih? Berat banget gak sih? Itu gimana tuh? Jadi itu gimana tuh, Cima, kalau boleh ya kali aja boleh sharing sedikit. Itu selangnya berapa lama sih dari kamu divorce sampai kamu sudah menemukan lagi nih sekarang sang pujangga? Pujangga. Arjuna, Satria kali ya. Selangnya yang ya beda berapa bulan sih gitu. Kan soalnya anak aku juga yang nomor 2 kan juga masih kecil. Terus ya udah Tuhan menemukan aku dengan dia gitu. Nah, terus kan kamu nih kan posting sebenarnya ya kalau wanita itu dapat hadiah atau dapat apapun, mereka memposting itu ya mungkin untuk orang yang negative thinking, yang selalu pikirannya negatif, bilangnya selalu show off, pamer, norak, bla bla bla. Tapi sebenarnya memang perempuan itu punya karakter bawaan bahwa di saat mereka lagi bahagia, mereka senang men-share gitu kebahagiaannya. Sebenarnya itu tujuan memposting menurut gua. Cuman kan ya kan netizen seperti apa. Apalagi nih Syalimar nih kan belum lama divorce. Kamu belum lama divorce terus kamu memposting postingan seperti itu tuh no hard feeling ya bahasa tim kita tuh kepikiran gak sih kalau ini bakal jadi viral dan selain itu akan jadi ada tanggapan atau respon dari keluarga mantan ya sama mantan? Kalau soal itu sih jujur ya. Kenapa gue posting gitu? Namanya juga perempuan ya gitu. Merasa ini hari Valentine terus kok ada sih yang datang ke gue kok romantis banget gitu. Dan gue menunjukkan bahwa ternyata gue janda anak 2 dan itu gue masih laku gitu. Ibarat kasarnya gitu kan. Heboh amat sih. Emang selalu kalau misalnya main Michelle tuh pasti di belakang kamera tuh penontonnya banyak. Oke. Nah terus akhirnya kalau soal tanggapan dari yang kemarin ya ada sih kayak maksudnya beberapa dari keluarganya yang nggak terima apa segala macam. Cuman kan kembali lagi rumah tangga gue sama yang kemarin itu hanya gue dan dia yang jalanin. Dan keluarganya kayak kakak, adik, mertua apa segala macam kan mereka nggak ikut nggak tahu lah yang sebenarnya gitu. Jadi menurut gue ya wajar kalau mereka marah, tapi kan setiap rumah tangga pasti ada problemnya masing-masing, nggak perlu gue umbar kemana-mana gitu. Apa mungkin ada nggak sih ada unsur kesengajaan kayak mau pamer gitu ya? Supaya nih lo ninggalin gua nih masih ada yang mau, ada nggak sih? Ada juga nggak sih rasa-rasa sebenarnya itu ada juga nggak? Apa maksudnya gimana ya? Ya ada sih dikit. Ada ya kayak menunjukkan lo gini ya, gua nggak tahu permasalahan apa, cuma maksudnya kayak ada rasa oh ya udah bukan berarti lo abis ninggalin gua udah anak kedua gua nggak laku gitu. Ada nggak sih? Kira curhat perasaan juga ada nggak sih? Curhat gitu ya? Memang nggak? Coba beneran Kalau ngobrol sama Sweet Michelle Amanda nih hostnya memang orangnya suka mengkupas tuntas setuntas ya. Kepo banget bu kayaknya. Kepo banget bener. Kepo banget bu. Karena Mbak Michelle tuh kepo. Netizennya Michelle Amanda kepo semua. Oke. Kalau misalnya sengaja atau tidak sih lebih tepatnya gini. Jujur dia nggak ninggalin gua nggak ninggalin dia, sama-sama tidak ninggalin. Bener-bener kayak rumah tangga yang gua jalanin itu baik-baik dan pisah pun baik-baik gitu. Dia tahu, gue pun tahu gitu ibaratnya. Dan kenapa gue posting juga bukan untuk yang memamerkan, kayak lebih tepatnya gini. Waktu gue bersama dia sempat ada omongan dia bilang gini. Ini baru pertama kali nih gue ngomong sini ya. Jadi gini, waktu gue berumah tangga sama dia sempat ngomong gini. Gue yakin selepas dari gue nggak ada yang mau sama lu karena lu gendut. Terus apalagi sekarang udah anak 2 dan
pokoknya gak ada yang mau malu gitu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Di saat gue pisah, mau di dalam keadaan apapun, memang kita bisa baik-baik. Ternyata nggak selang dari berapa lama dari situ, gue menemukan si Mr. Grey ini gitu. Tuh kan emang ya kalau Michelle Amanda itu selalu mengkupas tuntas setuntas-tuntasnya setajam nggak mau sebut itu ada program lain. Golok. Jangan golok. Oke, jadi gitu. Jadi itu jadi pemicu lu, bukan pemicu sih maksudnya. Itu adalah ya Reason kenapa gue posting. Salah satu faktornya. Bukan faktor utama. Iya sih. Tapi ya sambil menyelam minum air kan gitu ya istilahnya kan ibaratnya gitu ya. Karena kalau yang sekarang gitu Michelle dia tuh lebih, gue tuh dapat dia, gue mencintai dia mencintai gue, dan gue dimanjakan banget gitu. Jadi menurut gue itu jarang loh yang gitu. Maksudnya you are the lucky one gitu ya. Iya, kata dengan lu yang udah punya anak dua, baru divorce, yang maksudnya yang nggak cerdas yang aku banget tahu lah. Cima tuh dulu lebih kurus waktu zaman temen aku dibanding sekarang, tapi you are the lucky one. Nggak semua wanita mendapat kesempatan dan keberuntungan macam kayak gitu, macam kayak lo gitu kan. Jadi kayak ya mungkin kan kita nggak pernah tahu ya maksudnya apa yang lo lalui lewati selama ini, pahit-pahit kehidupan lo di sama berumah tangga ataupun nggak berumah tangga, kan kita nggak ada yang tahu, cuma lo sama Tuhan kan ya. Tapi lo juga tahu kok dari postingan gue. Iya, gue sih tahu ya dari dia masih close friend. Jadi kayak ya gue percaya itu, makanya kalau dibilang selalu ada indah pada waktunya. Ya ini namanya kan mungkin ya. Walaupun gue gak indah bersama yang lalu, tapi gue indah bersama yang baru. Lo makin panas nih. Minum dulu boleh? Gue juga haus. Nah, lanjut. Cima. Kan sekarang nih menurut Cima sendiri deh, privasi yang boleh diekspos tuh apa aja sih buat Cima? Terus seberapa penting sih menjaga privasi buat Shalima Ramali? Seberapa penting ya privacy? Sebenarnya gini, aku sih biasanya tuh aku tuh yang kayak apa aja diumbar gitu, kayak misalnya aku jalan sama teman-teman terus nongkrong sama siapapun gitu, atau belanja sih nggak, kalau belanja sih nggak pernah aku posting gitu. Cuman kalau misalnya masalah hubungan gitu ya, pasti aku menjaga privacy karena lagi zaman sayang gitu, teman makan teman gitu kan, teman nikung gitu, apa segala macam semua lagi zaman. Jadi dan apalagi sebenarnya bukan itu sih lebih tepatnya, jujur kalau misalnya aku lagi jalan sama siapapun itu pasti yang lalu-lalu ini kisah nyata nih. Jadi kalau aku pernah sekarang sih aku lagi jalan sama sini yang sekarang nih Mr. Grey, terus dari pihak yang sebelah gitu ya, dari pihak sebelah mantan gitu, dia kayak yang bilang menjudge bahwa kamu pasti main ini deh, kamu main ini deh gitu. Jadi apa yang ditujukan tuh ternyata salah. Nah jadi menurut aku seberapa pentingnya ya tergantung nih seberapa pentingnya bagaimana dulu gitu. Kalau misalnya masalah hubungan menurut aku penting gitu. Tapi kalau misalnya jadi kalau masalah kalau setiap kamu berkomitmen menurut kamu ya lu bakal publish gitu, nggak masalah. Ya ada waktunya lah, kalau misalnya gue ada sah mungkin gue publish gitu. Tapi kalau misalnya yang masih biasa-biasa aja buat apa gitu gue publish. Cuman karena kemarin kan gue karena nggak ada niatan sih sebenarnya kan, ya itu natural aja, namanya happy, senang ya. Lu pengen ya, kita kan harus menebarkan kehappyan, kesenangan, ya, kebahagiaan gitu. kita kebahagiaan ditebarin. Kalau kesedihan ya lu pendam sendiri, lu serahin kan di atas, bukan ke manusia ya, gitu. Bener. Nah, untuk terus kayak sekarang kan ibarat kata nih, walaupun sosok sang pujangga, sang pacar ya kan, belum terekspos gitu kan bentuk dan wujud mukanya, bentuknya kayak apa gitu kan, tapi kan paling tidak nih dia mau nggak mau ikutan viral nih ya kan. Ada nggak sih tanggapannya sang pacar tuh gimana tuh? Dia ngeras dia cuek-cuek aja kah, atau dia ada komen atau apa gitu? Ada, itu banyak banget. Mohon maaf, itu yang DM itu banyak banget yang DM. Cewek-cewek pada minta duit. Lo pikir apa? Lo pikir bang? Gue emosi. Nah itu jadi dia. gini loh. Jadi gue akan cerita nih sama kakak Michelle nih ya. Gue panggil semua orang tuh kakak gitu. Nih gue panggil kakak Michelle. Jadi tanggapannya ya buat dia adalah dia cuma ngomong gini, kok jadi banyak yang DM ya? Dia bilang gitu. Terus gini, ini perempuan siapa-siapa aja deh gitu. Udah kayak gitu doang. Terus dia ngerasa risih nggak sih? Jadi kayak sebenarnya risih enggak? Risih sih ya gitu. Cuman risih nggak risih gitu lah. Ya risih nggak risih gitu. Cuman risihnya gara-gara salah satu TV kemarin membahas bilang ini fake account. Jadi dia tuh yang kayak gue nggak fake, gue ada gitu. Terus gue kayak
ya udah sih lu nggak perlu nunjukin lu siapa, ya udah biarin aja gitu, ya udah kayak gitu. Jadi banyak yang berpikir lu tuh kayak itu Gimik, gitu. apa segala Itu macam. bisa-bisaan aja, makanya atau itu akun Bodong. Iya, bodong ya kan, lo nggak publish atau apa. Ya tapi memang kadang ada sebenarnya gini, itu yang gue maksud tadi, seberapa penting sih lo menjaga privasi buat lo gitu kan. Terus privasi apa aja yang menurut lo tuh boleh lo expose, karena biar gimana pun kita hidup di era zaman now ya, yang lagi pandemi semua serba susah dan kaum rebahan pun makin banyak ya kan. Di skala lo men-publish hal tersebut ya kan, memancing para orang-orang ketiga berdatang. Iya benar. Nah makanya maksud gue itu seberapa penting gitu kan lo menjaga privasi itu kan begitu kan gitu kan, walaupun lo tidak mempost wujud dan sosok sang pacar. Gue nggak post aja tuh banyak yang DM Ya karena kamu kalau nggak salah aku pernah lihat di story-nya Shalimar Malik, dia pernah nge-tag. Iya selalu sih gue Nah, tag. ya kan walaupun Tapi akunnya mohon maaf akun nih, diskusi. saya tag, tapi Instagramnya ada pada saya. Oh gitu. Jadi ya bagaimana ya? Cuma Berarti harus diklarifikasi ke netizen siapapun dan Mbak Michelle dimanapun berada bahwa itu bukan akun palsu. Bukan, ya. bukan. Ini Ada bukan orang. fake. Manusia wujudnya tuh ada, bukan tak kasat mata. Kasat mata Mbak Michelle. Scary night kalian. Karena kalau tak kasat mata udah saya undang di Scary Night. Oke. Nah, ini dia nih. lagi. Sebelum kita lanjut lagi deh, satu lagi deh satu lagi. Cuma sendiri pribadi ngerasa nyaman-nyaman aja atau cukup terganggu nih sama kayak Ketenaran sekarang. kan pasti jadi banyak perbincangan. Kefamousan sekarang. Yes, tolong diperjelas. Viralan sekarang. Saya Iya, sekarang. nggak apa-apa, memang harus Terganggu begitu. gak ya guys, teman-teman? Ngerasa maksudnya kayak lu tuh jadi agak terganggu atau nyaman-nyaman aja tuh, cocok aja. Kalau aku sih ya kak, terganggu sih enggak juga, karena gini, menurut gua kalau gua tuh orangnya nggak yang ngejar-ngejar viral banget, nggak yang pansos sana sini, enggak gitu. Kalau menurut gua ya misalnya gua tiba-tiba gua Harus viral, viral. ya udahlah mau diapain, jalanin aja gitu. Tapi kalau misalnya gua nggak viral ya udah biasa aja. Jadi kalau dibilang terganggu atau enggak ya sebenarnya standar aja. Tapi keuntungan buat gua adalah karena kan gue lagi ada program juga kayak yang bagi-bagi giveaway itu. Jadi keuntungan gue adalah orang bisa banyak kenal gue atau gue, jadi gue bisa banyak bantu mereka yang mungkin mereka butuh bantuan dari gue gitu. Oh my god. Nah, selain Shalimar Malik nih viral karena sang pacar baru yang selalu membahagiakan, ya kan, dapat hadiah-hadiah baru dan suka bagi-bagi juga. Belakangan ini yang lagi rame jadi perbincangan juga nih Mbak Michelle, konflik antara Mbak Cima dengan Mas Anjayani. Alias Mr. Anjay. Sorry sebenarnya untuk topik Anjay ini sebenarnya saya sudah pernah bahas di episode pertama, episode bareng bintang tamu kita Indra Brukman, boleh dicek tuh di Ngobrol Sans episode pertama. Nanti di itu nih tolong Coba cek. Ternyata viral lagi. Memang sepertinya Mr. Anjay ini Mr. Viral ya. Boleh nih kita undang sekali-sekali di Ngobrol Sans. Itu gimmick kah atau settingan atau fakta? Jeng. Tegang nih. Nah coba siapa nih mau bahas nih, tim saya mana? Oh jadi ini nggak bisa dibahas sendiri ya? Nggak bisa ini. Oke, Ini kan ada jadi- saksinya. Jadi karena Saksi dari sebuah kisah yang terjadi ini. Jadi Oke, gimana lu? berarti karena ini ternyata sepertinya bukan gimmick atau settingan. Kenapa? Sebab Shalimar Malik tidak bisa menjelaskan sendiri. Gila. Untuk kasus bersama Mr. Anjay, Ya. Kak Lutfi, kita harus undang. Langsung saja kita panggilkan LG Panji. Oke, Mr. LG. Tinggi banget di mana? Ada di atas. Enggak apa-apa. Di atas tuh. Suka di atas ya? Kamu Nanti ada segmen 8 apa kabar? Apa kabar? Udah lama ya nggak Gimana? ketemu. Iya, gimana Mas Anjay? Rame ya kalau timnya Shalimar Malik ya. Oke. Oke. Kita. Yeay.
Ini mau digalau serius apa gimana? Oh, bebas, pokoknya kalau di Ngobrol Sans with Michelle Amanda kita ngobrol santai tapi berisi. So santai terserah kalian senyaman kalian. Terserah mau isinya Tapi apa, yang isinya penting- ayam kayak telur kayak pokoknya berisi aja. Yang penting mengenyangkan, mengenyangkan netizen. Sepanjang udah Oke? fix. Enggak, jadi kayak gini. Dibawa santai aja. Ini apa namanya? Kalau mau ditanya fakta atau enggak, ini fakta yang jelas. Jeng. Bukan settingan ya, No no gimmick, gimmick settingan club. ya. Oke. Nah, awalnya itu kan karena ini kan temen Cima, katanya temen Cima udah lama nih dari 2014. Ini gue mau apa namanya mau undang Mas Anjay nih katanya. Ya Buat nih. podcast gua karena gua kenal kata Cima kayak gitu. Sekali mau silaturahmi lah karena kan udah lama ngangkat Cima. Udahlah, akhirnya kita podcast tuh berdua tuh. Itu habis kita collabs ya kalau nggak salah ya. Kita collabs ya. Collabs. Kita podcast sama dia. Yaudah tuh awalnya kita berjalan santai aja tuh ngobrol-ngobrol. Nah, pas udah di akhir-akhir nih, pas apa namanya Cima menanyakan sesuatu lah pokoknya nanti. Ini podcastnya belum ditayangin ya? Belum karena kita masih mikir-mikir juga nih karena dia masih ya maksudnya dia belum ada itikat baik untuk minta maaf gitu loh. Jadinya emang belum kita tayangin juga gitu. Nah udah lanjut abis itu ketika podcast sudah mau berakhir tuh di akhir-akhir tiba-tiba ada satu omongan dia yang menyinggung perasaan Cima gitu. Dan akhirnya yang membuat Cima kayak tersinggung lah dan akhirnya Cima ya marah seperti itu. Dan awalnya gue ngiranya Kak itu tuh Cima tuh bercanda gitu loh karena kan dia kan kalau tiap hari kan mau ngomong nada tinggi, mau apa namanya marah-marah itu kan udah kayak nadanya biasa tinggi. aja. Lu tau lah gue marah gimana. mau enggak memang dia nadanya tinggi. Iya, lu tau lah gimana gua. Iya, tahu. Dari fasolasi itu. Jadi kita iya jadi kita Apa itu? kita nggak tahu nih si Cima nih ini marah bener apa enggak gitu bibir kan karena aku, memang gaya ngomongnya iya, begitu. kayak gitu ngomongnya apalagi kalau misalnya udah kenal Cima kayak gitu Aku tahu disangkain banget. bercanda kan kayak gitu, Tahu. disangkain bohongan. Nah, tapi kata dalam hati aku kok ini Tapi memang jadi- kamu dengarnya memang kalimat itu nah emang nadanya tinggi, bukan maksudnya ucapan kalimat yang dilontarkan oleh Mr. Anjayani ini memang menyinggung. Maksudnya ada unsur-unsur untuk menyinggung. Menurut aku sih ada beberapa yang menyinggung oke, gitu oke. ya. Mungkin kan aku kan tahu gitu ya maksudnya apa saja yang emang bikin Cima tersinggung ya karena kayak emang dia deket kayak kan. menyindir Iya, kurang betul. enak gitu. Oke. Nah, dan akhirnya Cima marah disangka aku tuh kayak bercanda tapi kok raut mukanya tuh kayak serius banget gitu loh dan aku baru ngeh tuh kalau emang Cima tuh beneran. Nah, aku lihat jadi sebelum aku undang Shalimar Malik nih ke Ngobrol Sans, aku sempat cari tahu dulu dong nih kan beritanya nih yang lagi rame. Aku sempat ngelihat sekilas melihat cuplikan dilempar dolar. Kalau gue dilempar dolar, gue ambil, gue bahagia. Lempar aku Cima lagi, lempar aku lagi. Kita sediain tong sampah di sini, kita kumpulin. Itu nggak settingan ya? Ini mohon maaf nih buat manajer kita ini lagi bagus kok dia ngomongnya. Kamu lagi bagus hari ini bagus. Kamu jadi jubir yang bagus hari ini. Itu nggak settingan ya? Ya itu kan karena kenyataan jadinya gue ngomongnya lancar. Kalau bohong nih pasti gue ngomongnya gitu. Itu kenapa bisa sampai Shalimar tuh ingin melempar dolar gitu kan? Nggak, dia bilang itu palsu, kakaknya Cel, dia bilangnya palsu. Ya gue gedak aja, gue bilang ini Tapi diambil nggak beneran. sama dia dolarnya? Apa? Diambil? Enggak. Jujur aku yang ngambil. Oh, pantesan berkurang lah. Maaf sayang banget nih kalau dia yang ngambil nih. Udah bikin ribut sih dapat untung. Mendingan gue yang ngambil. Pantesan dolarnya berkurang. Oh jadi itu ada ngepet lagi. tetap dihitung ya? Itu di BTW Cafe. Iya. Nah, itu mesti dipertanyakan lagi. Jadi dia tersinggung karena tersinggungnya karena dilempar dolar. Dia tersinggung karena dilempar dolar. Nah dia Cimanya tersinggung karena omongan dia kayak ngebahas masa lalu. Gue sih dilempar dolar nggak tersinggung sih, apalagi My Michelle di rumah ya. Nanti ya kalau misalnya subscriber gue nambah, gue lempar dolar deh 1 netizen. Ya, makanya ajak lagi teman-teman nih buat nonton YouTube channel Michelle Amanda, di like, di subscribe. Kali aja kan bisa kayak Shalimar Malik ya kan. Pokoknya dolar. Nah, untuk ke Cima nih pribadi ya. Sorry nih aku nanya ke Cima ya, El ya. Cima, JJ.
kan sudah pernah beberapa kali mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Oke. Masih ada keinginan gak sih untuk kepengen berumah tangga lagi atau menikah? Masih Masih ya? Masih dong. Ada perasaan trauma? Trauma enggak sih? Enggak ya? Gimana kamu trauma? Oh jadi ini Mr. Grey, Mr. Grey. Oh, Green. apa nggak jangan-jangan yang dibilang-bilang sosok manajer kereta itu kan Mr. Grey? Ternyata di antara mereka ada. Jeng. Berarti Syalimar nih masih ada ya rasa pengen menikah lagi? Aduh dong. Dalam waktu dekat atau masih nanti dulu deh, gue masih enjoy nih sama hidup gue yang sekarang gitu, kayak bentar dulu deh, gue kasih gue napas dulu deh gitu kan gitu, atau enggak kayaknya gue pengen gimana? Kalau aku sih ya Kakak Icel, aku tuh orangnya lebih spesifiknya tuh perempuan yang nggak mau ribet lah ya gitu. Kalau misalnya ada yang nge-take care of me banget di hidup gitu ya, kenapa enggak gitu. Jadi Tapi kan rata-rata kalau orang mau nge-take care kan di awal ada pakai garansi nggak? Ada garansinya nggak? Biasa kan mohon maaf nih, apaan sih garansi? Gue gak mudah. Gini kan kalau kamu bilang yang penting ada take care of me, semua juga orang ngomongnya take care of me di awal. Pakai garansi nggak? Garansi 1 tahun dulu gitu kan jaminannya. Maksudnya gini nih kan, kalau cowok lagi PDKT mah pasti take care of you banget gitu. Awal-awal kan Awal-awal, makanya. gitu. Tapi ada jaminan untuk ke depan. Ya lu lihat aja itu 2,5 M Kakak Michelle gimana sih? Jangan panas-panas sih, gue jadi mikir lagi. Gue jadi bingung lagi. Oke. Berarti nggak ada ya rasa, maksudnya nggak, pokoknya kapan aja asal ada yang lo ngerasa lo udah nyaman dan bisa menjamin Hidup. Sometimes gini, yang aku maksud dalam berumah tangga itu kan jaminan soal kebahagiaan itu kan nggak selalu soal materi ya. Kadang kan ada kebahagiaan, kenyamanan Lahir batin lahir gitu. dan batin kan gitu Iya. kan. Kadang batinnya tercukupi, lahirianya tercukupi, batinnya enggak gitu kan. Jasmani tercukupi, batinnya enggak. Begitu juga kebaliknya. Jadi kayak mulut atas dan mulut bawah tuh harus Mulut atas mulut bawah, mohon maaf nih apaan sih? Coba maksudnya Aduh apaan nih Kakak Michelle? memang kalau di Aku masih kecil. Mulut di atas, ngobrol mulut sans bawah. Michelle Amanda kalau sudah mau segmen terakhir itu pasti segmen 18++. Tapi belum, masih ke situ belum. Aku 16 tahun gimana dong? Keluar aja nih. Aku pas banget 18, jadi di tengah-tengah nih. Ya kan, jadi memang ada istilah kalau rumah tangga itu mau awet itu selain mulut atas, mulut bawah juga harus tercukupi. Jadi 3 faktor harus ada, ya kan? Cinta, seks, finansial. Fair dong. Berat ya. Oke. Ada yang kurang dari 3 hal itu pasti akan jadi problem, bener nggak sih? Nah, Aku nggak tahu maksudnya, bukan bener-bener aja. Aku bener-bener aja. nanti kamu belajar, di sini kamu belajar dapat ilmu. Nah, Syalimar sendiri nih, berarti kan kita nanti nih. Kamu berarti sudah, maksudnya nggak ada rasa takut, sudah merasa oh ada take care of you itu, kamu melihat memandang suatu take care of you, ya take care of you itu seperti apa sih gitu loh? Ya. Dari segi mana sih gitu sudut pandangnya? Aku sih ngeliat dia kan manjain aku banget, ya kan Kak Ecel. Terus dia itu manjain aku banget. Tanpa aku minta, dia sudah memberikan apa yang aku mau. Berarti dia sudah pengalaman, pengertian. Iya memang. Pengertian, oke. Terus Apa lagi nih pertanyaannya? Ya itu maksud gini. Sebenarnya topiknya sih, maksudnya pertanyaan awalnya kamu berarti nggak ada rasa trauma, ya kan? Tidak. Cara pandang kamu tentang jaminan suatu, maksudnya gini, kamu kan bilang take care of you, berarti kan kamu asal ada yang menjaga gua, dia mau jaga gua gitu, mau terima gua padanya, ya udah ayo aja lah gitu, mau dalam waktu dekat ya, mau dalam waktu jangka panjang nanti gitu kan. Tapi kan nggak ada garansi, maksudnya tidak ada, manusia tidak bisa menjamin apapun kan ke depan kan gitu. Nah, Cima nggak ada rasa trauma itu ya berarti ya, walaupun sudah beberapa kali gagal, nggak ada ya. Kalau aku sih gini Kak, kalau misalnya ada sekarang dijalanin, kalau nanti nggak ada, aku tuh percaya kayak Tuhan pasti ngasih aku seseorang yang kalau misalnya aku sama dia Gagal lagi, ya pasti Tuhan pasti ngasih. Oke. Karena Tuhan tuh pasti tahu gitu, tahu apa yang umatnya mau tuh pasti Tuhan tahu. kuat ya wanita ini berarti ya. Cima tepuk tangan dulu dong penonton. Karena menurut gue nih Kakak Icel, ya, hidup itu kan cuma sekali. Jadi aku tuh nggak mau terpuruk yang aku terpuruk, abis itu ya udah gitu. Enggak, aku tuh kayak
mau cari tetap kebahagiaan karena yang aku jalani sekarang tuh bukan hanya demi aku, ini hanya demi anak-anak aku. Jadi ya teruslah gitu berusaha jadi ibu yang baik buat anak-anak aku gitu. Bicara soal anak nih, kita kan gini, jejak digital itu kan abadi ya. Iya. Mau sampai kita kakek nenek juga nanti itu kan terus ada gitu kan. Andai kata misalkan ada si ganteng-ganteng, aku tau banget anaknya tuh, apalagi yang paling kecil, ganteng banget Mbak Michelle. Andai kata tante nggak lebih jauh umurnya, ya tungguin tante dong Sultan. Tante tungguin kamu dong Sultan. Sultan ya namanya? Iya, Sulaiman ya. Andai kata misalkan ada kedua anak kamu di depan kamu, atau entah kapan dia misalnya menonton gitu acara ini, ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan ke mereka berdua gitu, ke Ibrahim dan Sulaiman? Ada ya, apa ya, kira-kira kamu bayangin misalkan suatu kelak nanti gitu, entah beberapa tahun kemudian mereka besar, mereka pengen lihat orang tuanya gitu kan, jejak digital itu abadi gitu kan, mereka menonton acara ini, mudah-mudahan aja kita who knows kan gitu, ada nggak sih yang pengen kamu sampaikan gitu ke mereka berdua, ke Ibrahim dan Sulaiman gitu, yang udah lama nggak, maksudnya belum sempat kamu sampaikan gitu, belum sempat kamu utarain ke mereka berdua? Iya, kalau misalnya belum utarain ke mereka berdua sih ada lah, karena kan mereka semua masih kecil. Paling cuma ngomong, hebat sih pertanyaan sih, bebas sendiri. Paling apapun yang mau Mami lakuin itu demi kalian. Jadi Mami nggak ada waktu mungkin buat kalian, tapi semua kan hidup tuh harus ada dikorbanin, harus ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, kita nggak akan bisa seperti ini. Semuanya deh, mau kakak Michelle, kakak Elgi, siapapun pasti semua harus ada dikorbanin. Entah mungkin orang tuanya, adik-adiknya atau siapapun. Dan kalau aku, pada diri aku yang aku korbanin karena almarhum ibuku sudah meninggal, jadi yang aku korbanin adalah bapakku, terus dan kedua anak-anakku. Jadi aku cuma bisa bilang ke anak-anakku bahwa maafin Mami, semasa kecil mungkin kalian jarang lihat Mami, karena Mami do the best buat kalian. Jadi kayak apapun yang kalian mau, sebisa mungkin Mami harus tepatin, Mami harus sediakan gitu, upayakan. Tapi Mami janji suatu saat nanti ketika Mami sudah tua, Mami akan lupakan ini semua, dan Mami akan terus bimbing kalian sampai kalian S1, S2, S3, bahkan sampai kalian menikah, bahkan sampai kalian punya cucu. Jadi buat kalian, ya Mami sih cuma bisa bilang, Mami minta maaf di saat masa kecil kalian mungkin Mami nggak ada, tapi Mami berjanji di saat Mami tua nanti Mami akan ada sampai akhir hayat Mami sama kalian. Gitu dong sih. Luar biasa nih Mbak Michelle. Baru kali ini aku yang kasih pertanyaan, aku yang ikutan sedih. Kalimat dia cukup menyentuh kalimat dia untuk Ibrahim, untuk Baim, dan untuk Sulaiman cukup menyentuh hati aku. Ya kakak salah satu yang bukti salah satu yang tahu gitu ya. Nih, kalau mungkin semua bisa tahu, kakak Icel tuh dulu saking aku pernah jatuhnya, kakak Michelle pernah lah gitu, bantu nampung aku, walaupun nggak nampung gitu, cuman kayak ya main bareng segala macam. Dan kakak Michelle tahu lah gimana perjuangan aku untuk menjadi untuk membesarkan anak-anak aku. Jadi dia udah pernah ngalamin sebenarnya aku kan dia kebetulan teman lama aku, dia ngalamin masa depresi, stres seperti apa, hampir mau bunuh diri juga sudah pernah. Syalimar itu sampai ingat anak ingat pada waktunya, selalu ada pelangi, nggak mungkin nggak ada pelangi sehabis hujan, dan nggak mungkin lo bakal bisa nikmatin, lo nggak akan mungkin bisa di level sekarang kalau lo nggak ngelewatin tuh fase-fase namanya lo jatuh bangun itu. Lo harus lewatin itu dulu, makanya lo bisa kayak sekarang bagi-bagi dolar ya karena itu. Nggak, maksudnya yang lo lewatin itu, mungkin yang mereka yang nganggap itu sebagai hal yang negatif karena mereka nggak tahu perjalanan kamu. Tapi kalau yang tahu, ya lu pantas dapetin itu gitu, karena itu sesuai dengan apa yang lo lewatin, yang lo laluin gitu. Dan salah satu di saat gue jatuh lah kakak Michelle yang terus bertahan mau berteman sama gue. Ya enggak, karena gue gitu. Ya enggak, karena maksudnya kita kan selalu ada up and down ya, jadi kita nggak boleh berteman itu cuma di saat
di saat dia lagi ada, di saat dia lagi happening, di saat dia lagi kaya raya gitu kan, kita temenin gitu kan. Terus dia nggak ada, kita nggak pernah tahu mereka kedepannya akan jadi apa. Misalnya aku nih sekarang musuhin kamu belum jadi apa-apa, who knows ke depan ternyata gue yang jadi gembel, lu udah jadi big boss dan and I need you gitu loh. Banyak contoh kayak gitu. Dia banyak banget. Misalnya kita ambil contoh, maaf om, aku ambil contoh Om Ahmad Syaroni. Lihat dia, dulu dia supir bosnya, sekarang bosnya ikut sama dia. Who knows, nggak ada yang tahu kayak gitu loh. Itu yang aku maksudnya, kenapa sih maksudnya kita tuh justru di saat mereka lagi down, gimana caranya? Ya aku dibilang aku nampung cima banget, aku cuma mau nemenin dia supaya jangan sampai, karena aku udah tahu banget gitu gimana dia dulu sampai di depresi gimana. Dan melihat dia sekarang itu menurut aku itu hal yang ya itu lo patut, itu apa yang lo tanam ya tuanya nih begini gitu. Kalau lo tanamnya nggak bagus nggak mungkin lo nuainya kayak sekarang. Itu kan sebenarnya kan. Oke. Nah, Syalimar nih, udah ya, kita udah kita pindah segmen yang sedih-sedihnya tadi udah cukup. Mudah-mudahan kelak nanti kali aja kan Sulaiman, Mbak Im udah gede nonton YouTube channelnya Tante Icel. Bener banget. Nggak, mendingan kalau udah punya anak kita jodohin aja udah. Itu pesannya Mami, pokoknya apapun dilakukan sekarang itu demi masa depan kalian gitu kan. Nah, kan sekarang nih balik lagi ke sosok si Mr. Grey yang masih bikin kita para netizen, apalagi My Michelle, netizen yang super kepo, itu penasaran, iya kan? Siapa sih sosok Mr. Grey yang super duper royal dan super duper memanjakan Syalimar Malik itu yang selalu banyak bikin netizen sirik aja? Itu siapa, seperti apa kan? Ada nggak sih niatan soon kamu bakal go public sosok si Mr. Grey, even kalian udah married gitu kan? Nanti lah, gimana? Kamu bisa, Ayo gimana nih? Gimana? Aku tergantung pasangan aku nanti. Suatu saat nanti kalau misalnya pasangan aku bilang sayang kamu boleh publish, aku publish gitu. Kalau misalnya dia bilang oh jadi tapi kamu mau publish karena gini ya, karena gini. Ini cuma bukannya niat mengompori ya El ya. Kan aku kan juga belum nikah cuman kan. Oke, misalnya berarti kamu ingin mempublish, ingin go public itu tergantung kata dia apa kamu. Kan kadang gini loh, maksudnya setelah kamu kan kamu tuh masalahnya udah publish duluan apa yang diperbuat kamu, yang pastinya siapa sih yang nggak mau gitu kan. Nah terus pastinya kan zaman sekarang yang aku bilang banyak perubahan kan gitu kan. Nah apa kamu nggak takut gitu di saat kamu udah mempublish, udah go public nih ya kan, udah go public apa yang dia perbuat duluan, terus kamu go public sosoknya ya kan, pasti kan makin banyak tuh. Ya kan? Ya kan gini sayang, kalau misalnya aku publish ya pada saat aku udah nikah, semua apapun sosial media atau apapun ya aku harus tahu, harus lihat gitu loh. Dan kalau misalnya ada yang nge-chatting apa ya kita harus transparan. Itu baru itu aku publish gitu. Tapi kalau misalnya gak kayak gitu ya aku juga gak mau publish. Karena menurut aku kalau misalnya yang dulu sih begitu soalnya, maksudnya aku udah pengalaman lah. Karena yang sebenarnya yang aku tahu Cima tuh selalu close friend. Iya, close friend. Jadi kalau misalnya bocor nih, mohon maaf nih kalau misalnya bocor nih, ini pasti dari teman-teman terdekat nih yang kasih tahu. Tapi kalau misalnya nggak bocor ya alhamdulillah aman gitu sofa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba bocor, nih gue tinggal tanda-tandain aja nih, karena close friend gue tuh cuma hitungan jari. Waduh, berarti gue Lempar doang. Enggak sih, nggak hitungan jari sih, paling 50-an ke bawah lah. Oke, nah El, oke, aku tanya ke kamu, orang yang paling dekat sama Cima nih, ada nggak sih kamu pengen cerita sosok seorang Syalimar Malik yang banyak orang tuh nggak tahu gitu loh? Ya orang tahu tuh cuma Cima tuh begini, padahal ada sih yang nggak tahu. Cima tuh begini. ratu giveaway, Cima tuh sultan, Cima tuh ini. Ya. Coba dijelaskan. Ada sih, maksudnya banyak yang orang-orang mungkin nggak tahu ya, maksudnya paling yang orang-orang terdekat aja mungkin yang tahu ya. Salah satunya yaitu Cima sebenarnya orangnya tuh kayak apa ya? Lu nggak gue transfer, awas nggak gue transfer lah ya. Nggak seperiang yang kalian lihat. Setuju? Nggak? Betul nggak? Setuju, kalau itu aku setuju. Free maksudnya? Oke, aku setuju. Seperiang yang Iya. Cima itu sebenarnya orangnya selalu bawel gitu, tapi Syalimar itu orangnya sebenarnya bukan orang yang cheerful atau ekspresif seperti aku.
Kalau Michelle Amanda kan orangnya selalu mau dimanapun kondisi apapun dari zaman dulu sampai sekarang ada berubah, selalu cheerful. Cima tuh nggak begitu sebenarnya. Baru belakangan ini karena memang dia membahagiakan atau mungkin karena dia bertemu dengan sosok Mr. Grey itu jadinya mungkin ya jadi mungkin dulu dia nggak cheerful karena memang belum ada momen atau hal yang bikin dia bahagia. Mungkin itu. Aduh, Mr. Grey kan GR sayang. Lu gimana? Mr. Grey? Tapi itu kenyataannya loh. Mr. Grey, tunjukkan auramu. Kamu. Nanti ya suatu saat nanti aku akan bawa ke sini. Oke. Jadi akan bagi doang ya. Ayo Manisha tadi ya. Bawa lagi ke ngobrol sans, berarti kita undang lagi nih. Tapi nggak boleh Cima sendiri, sekarang sudah sama pasangan next episode. Betul itu, betul. Oke, ada lagi Satu lagi Cima itu orangnya apa ya? Dia kayak orang yang orang yang sulit untuk tidur karena dia selalu memikirkan sesuatu ke depannya gitu. Maksudnya Mikirin orang mikirnya tuh kayak overthinking. Bisa dibilang overthinking atau mikir panjang gitu ya. Mikirin orang tau. Gue banyak banget mikirnya kakak Michelle. Nih gue mikirin sama-sama anak-anak gue mikirin orang tua gue kan, apalagi kan bapak gue. Maksudnya gue cuma punya bapak sekarang kan. Terus mikirin adik-adik gue, kakak gue, teman-teman gue sekeliling gue, Sal, El, semua segala macem. Gue tuh orangnya gini. Pokoknya orang yang di sebelah gue harus bahagia apapun itu gitu. Kamu tuh mirip aku. Ya sama kita. Cuma percayalah satu hal, di saat kamu terlalu banyak berpikir di situ, kamu berarti tidak mengandalkan Tuhan. Berarti kamu kurang mengadakan sosok Tuhan di hidup kamu. Aku sih selalu berdoa, tapi gini, sometimes berdoa itu kan bisa jadi hanya rutinitas, ya kan? Dikala lu terlalu banyak berpikir, tandanya lu terlalu mengandalkan diri lu sendiri. Ada beberapa hal yang kita tidak bisa kerjakan sendiri, di situ kita harus mengandalkan Tuhan. Ada beberapa hal Tuhan izinkan itu terjadi supaya lu itu sekali-sekali nih minta dong ke gua gitu. Allah tuh pengen begitu loh. Lu tuh nyari gua dong. Jangan ngandelin kemampuan lo sendiri. Mungkin itu maksudnya. Mungkin ya. Aduh. Kalau salah gimana? Tapi jujur tuh biaran gini, gue sering sholat, gue sering berdoa, gue sering zikiran apapun. Bahkan gue saking apa ya gimana ya, gue juga nggak mungkin lah ngumbar gue sering sholat apa segala macam. Cuman kan gue sampai kadang gue datang ke nyokap gue, ke almarhum ke kuburan gitu ya, mah gini segala macam. Nah tapi kembali lagi memang gue tuh orang gini kak, gue pengen orang sekeliling gue tuh seenggaknya lu jangan sampai susah gitu, biar maksudnya gue pengen mereka semua bahagia. Nah di saat gue kayak gitu, tapi gue pribadi pun juga tetap kok gue bilang ya Allah gini. Tapi kalau gue nggak ada usaha gimana gitu. Nah jadi kadang gue bukan mikirin kayak bukan itu aja kak. Misalnya si El punya masalah, gue sampai ngomong lu kenapa? Misalnya si Sal lu kenapa? Lu ada masalah apa? Lu butuh apa segala macam. Nah itu gue gitu loh. Mirip banget aku nggak sih Tim? Planning dan rencana Cima nih ke depannya untuk karirnya Shalimar deh. Kita nggak perlu tahu lah pribadinya dia. Untuk karir Cima nih, apa nih ke depannya planningnya? Karirnya, semoga aku menjadi konglomerat sih ya semoga kalau karir aku namanya juga setiap pekerja seni ataupun pekerja apapun lah ya pasti semua pengen sukses pada umumnya gitu. Cuman emang kamu pengennya jadi apa sih? Sama kayak pertanyaan kamu ke aku ya gitu. Konten kamu ya gitu. Cuman kalau sekarang kayak aku lebih pengen aku orangnya gini, mut-mutan. Kamu tahu lah gitu. Aku dari tahun berapa, dari umur berapa aku udah jadi artis. Kadang aku masuk, keluar masuk. Nah, terjun ke politik juga kalau nggak salah. Iya kan? Iya gitu. Jadi kalau aku tuh orangnya lebih, kalau sekarang ya pada akhirnya nih ya, semenjak menjadi janda anak 2, gue cuma pengen kalau misalnya gue dapet laki-laki, gue urusin dia, gue rawat dia, apa segala macem. Ya gue jadi bukan jadi ibu rumah tangga, cuman tapi gue tetap melakukan aktivitas gue di entertain, tapi gue juga mengurus pasangan gue. Berarti karir jadi prioritas kamu itu karir itu prioritas nomor 2 ya, nomor 2 after keluarga ya, after suami gitu. Kesan dan pesannya untuk My Michelle dimanapun berada ataupun di rumah atau dimanapun, sama untuk Michelle Amanda pastinya, dan untuk MAG Channel tuh apa sih kesannya, habis itu pesannya? Ya kita berdua lah. Ya dulu. Shalimar dulu L deh. Apa nih? Kesannya tuh untuk pesan untuk My Michelle, terus kesannya tuh kalian tuh kesannya dan pesannya juga untuk MAG Channel. Untuk
untuk Michelle Amanda nih ya. Boleh. Apa ya? Kesannya tuh kalian kesannya gimana? Udah jadi bintang tamu di sini, terus pesannya ada nggak pesan-pesannya? Kalau kesannya sih menurut aku sih konten ataupun mengenal sosok Michelle Amanda itu menurut aku apa ya? Aku senang jujur karena Michelle Amanda itu bisa dijadikan teman, bisa dijadikan kakak, bisa dijadikan saudara, bisa dijadikan apapun. Itu ya, kalian menjadikan apapun si kakak Michelle ini, karena kakak Michelle ini sifat yang baik, humble, berjiwa besar, terus nggak sombong gitu, dan nggak lupa teman gitu. Pegangin dong. Gak lupa teman gitu. Biar ya nggak bilang dari awal. Bener, itu emang buktinya. Tapi kalau kakak Michelle mencintai seseorang itu pasti bucin. Itu. Ya lu. Jangan gitu dong, nanti yang lagi deket sama gue sekarang kepedean nih nontonnya. Siapa tuh? Gak ada. Terus kalau pesannya cuman paling semoga aku sih cuma pengen kakak Michelle itu terus berkembang gitu. Amin. Dan jauhi orang-orang yang membuat kakak Michelle drop, membuat kakak Michelle yang toxic. Menurut gue tuh yang toxic, yang gak ada Amin, untungnya amin. gitu. Buat apa sih kita berteman sama perempuan atau laki atau siapapun ya, aduh. Mohon maaf nih, gue kok buram ya. Mungkin udah pusing. Nah, kalau menurut gue sih ya jauhi orang-orang seperti itu gitu, karena apalagi kakak Michelle kan muda, cantik, suaranya bagus, bisa acting apa segala macem. Jadi aku pengennya kakak Michelle terus berkembang, maju dan terkenal sampai dikenal sampai seluruh dunia. Amin. Gimana Elgi coba sih. L dong. Tapi kamu udah kenal dia udah lama dong. Ya, aku kenal Dia dari 2017 ya. Iya. 2017. Aku lupa tahun. Ya 2017. Ya awal aku kenal Kak Michelle itu dari Cima juga pada tahun 2017. Ya alhamdulillah sampai saat ini aku berhubungan baik dengan Kak Michelle Dan gak sombong ya. ya maksudnya nice banget gitu. Soalnya banyak gitu ya. Jadi masih dibahas deh sih. Maaf nih gue emosi Pokoknya nih. selama ini ya aku sih kenal Kak Michelle sih ya be nice banget gitu ya, maksudnya nggak ada masalah. Nggak ada yang juga, berubah. nggak ada yang berubah juga. Berat badannya berubah, berat badan. Tapi jujur ya. Kalau masalah berat badan nih kakak Michelle, sumpah nih yang demi ini pengalaman pribadi nih. Mau kakak Michelle gendut, kurus sama segala macam, tapi kalau kakak Michelle mendapatkan sesuatu yang laki-laki yang tulus gitu, dia akan menerima kakak Michelle apa adanya gitu. Jadi tidak perlu. Masalahnya aku selalu dapet laki-laki yang tulus, akunya nggak tulus. Gimana dong? Gue nya nggak terima apa adanya. Komen coba. Ini gimana sih? Aduh. Gue terima ada apanya dulu. Ada apanya apa dadanya. Enggak lah. Oke. Nah ya udah terus pokoknya sejauh ini aku kenal sama Kak Michelle itu baik banget, humble. Ya begini aja orangnya gitu loh. Ini aku nggak bayar kalian ya? Enggak. Nggak bayar. Jadi bagus-bagus semua, nggak ada jelek-jeleknya, gimana kata Ya, emang netizen? karena aku yang enggak, emang kakak, maksudnya di depan aku pun Kak Michelle enggak pernah bagaimana gitu loh, jadinya ya dari Nggak ada di dolar depan juga, kamera, Michelle. di belakang kamera tetap seperti ini, orangnya humble, ya pokoknya Baik. baik aja lah, pokoknya baik. Ya, ada soalnya banyak banget gitu yang Yang beda ya depan kamera yang belakang kan. Kan star syndrome sayang. Ya dia merasa dia udah terkenal, udah centang biru atau apapun, tapi ternyata Ya kita dari lahir udah terkenal, gimana? saya juga Seru banget gak sih? Nah kalau untuk pesannya buat My Michelle ya kejarlah mimpi kalian sampai kemanapun gitu, karena kita nggak tahu gitu di mana titik kalian bertemu kebahagiaan itu. Wah. Bagus banget ya. Haji 2021. Jadi quotes kita dari bintang tamu kita kali ini, gapailah, kejarlah mimpimu setinggi langit, karena kita tidak pernah tahu limit diri kita sampai mana. Betul. So, jangan pernah takut untuk bermimpi tinggi, karena mimpi itu nggak bayar, oke? Gratis. Gratis sayang. Oke, My Michelle, tapi kita belum berakhir di sini nih. Ini baru segmen Q&A yang berakhir. Masih ada satu segmen lagi, yaitu segmen Jawab Cepat. Ayo penonton, mana suaranya? Nambah lagi nih penonton bayarannya. Oke, jadi Shalimar, di sini lo harus jawab cepat, kalau enggak lo dikasih sanksi. Oke? So, langsung aja. Pinter banget gue udah dikasih minum jawab cepet gimana ceritanya. Oke. Jawab cepat ya. Pertama, langsung aja. Menikah hidup berkecukupan atau janda seumur hidup tapi kaya raya? Menikah berhidup kecukupan.
menikah tapi hidupnya pas-pasan aja gitu ya, berkecukupan tuh pas-pasan ya, yang nggak kayak penting Raya. ada teman Ya pas gitu. Oh emang zodiak apa sih bintangnya? Gemini dong. Oke, ini udah jujur ya. Kok dari zodiak sih? Apa hubungannya kakak Michelle? Oke. Untuk El sendiri deh, El, karena dia ada nih, kita kasih juga ke dia. Jawab cepet ya, satu. Menikah hidup pas-pasan, apa menjanda apa menduda sih? Mohon maaf nih karena belum pernah nikah. Jadi menduda. Jangan janda. Mendujanda, tapi kayak Raya. Menjanda gimana? Menduda atau janda? Jomblo tapi kayak Raya. Wih. Dia beli jomblo. Oke. Syaimar, next. Karir atau asmara? Asmara dong. Karir nggak penting ya? Gue lebih penting deh pokoknya. Oh, Mohon maaf ini dah. karena bapak gua karena kesini. yang penting asmara bisa menunjang karirnya juga. Iya betul. Kalau karir belum tentu, ya. Berarti yang penting suami saya yang tajir lah pokoknya. Oke. Kalau L, Karir cowok. Belum ditanya udah jawab kan? Ya masih sama pertanyaannya. soalnya dia cowok. Emang cowok? Maksudnya gimana sih? Bisa, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Ayo. Oke, next. Mencintai apa dicintai? Ini pertanyaan untuk berdua ya. 1, 2. Ini gua sampai 3 minum ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3 mencintai. Kok kita pusing sih? Kesel deh. Karena kalau dicintain nih kak, misalnya dicintain gitu, ya kayak kurang greget gitu, kurang hidup tuh kayak kurang. Berarti kalian tuh orang-orang yang siap cintanya bertepuk sebelah tangan. Enggak juga gitu. Jujur kalau gue suka yang lebih ngejar-ngejar, justru gue kalau dikejar-kejar malah Ini sama kayak gue juga ya. feel kan? Iya. Gue mendingan gue suka sama orang terus gue dapetin kayak puas gitu, gue bisa dapetin dia dari yang awal-awal. Gila, lo pemain gila ya. Tapi kalau misalnya kalau ada yang cinta banget gitu ya. Sama. Kebetulan yang masa lalu mencintai gue banget gitu kan, jadi ya udah biasa aja kayak kurang. Berarti mereka ini nggak bisa dicintain guys. Oke. Bisa. Tapi pada akhirnya kita mencintai seseorang itu mencintai kita juga. Walaupun butuh jadi perjuangan. Jadi kita tuh nggak ada kata kamus kita untuk bertepuk sebelah tangan tuh nggak ada. Wow. Sebelah kaki doang. Oke, next. Ganteng, keren, duit standar, atau jelek, nggak keren sama sekali tapi jelek tapi tajir. Soalnya nih ya gue makan di sebelah gue duit dolar nih, ya kan gue makan gitu, gak apa-apa nih, udah amat nih, gue kayak apa juga. Gitu. Oh, iya sih benar juga Udah, sih. tapi mohon maaf nih untuk pacar saya sekarang sih alhamdulillah ganteng tajir sih. Paket Ya komplit, makanya alhamdulillah. Syalimar Malik ditunjukin dong sosok dan wujudnya bahwa kamu itu punya pacar bukan sosok yang tak kasat mata tapi kasat mata. Iya, nanti ya kakak bisa lihat, tunggu tanggal mainnya. Oke. Nah kalau L, Krik. Tante-tante, om-om tajir intinya. yang tajir. Oh sama ya. Oke. Ini untuk Cima pribadi ya. Kalau nggak bisa nggak jawab ada sanksinya. Oke. Udahan di sana sih. Mau muntah gue denger dulu. Kebanyakan. Next question. Riza Shahab atau Didi Soekarno? Didi lah. Oke. Bisa jawab deh ternyata. Iyalah. Kita masuk ke pertanyaan yang Gue jadi emosi. Kita masuk ke pertanyaan yang 18 plus ya. Waduh. Nah, berarti Mohon maaf nih. aku 15 tahun. Iya, mohon maaf nih. Aku juga nih 17 tahun. 17 tahun lagi. Papa tutup kuping aja, nggak usah denger ya. Buat papa dan ibu kami. Ini kayaknya linknya gak akan gua share ke keluarga. Jawabnya samaan ini pertanyaannya ya, oke? 3 detik. Di atas apa di bawah? 1. Di bawah. Gue males orangnya. Di bawah. Di bawah. Ya elah. Pasif soalnya. Padahal itu udah dijawab duluan. Oke. Di bawah. Next, lama atau cepat? Lama dong. Lama. Ngapain Lama, cepet? oke. 2, 3. Besar kita kalau lagi nongkrong nggak mau cepat-cepat gitu. Orangnya lama ngobrol dulu apa deh. Kadal dulu. Gue ibu mohon maaf dong menuju ke situ ya. Oh enggak, Jadi dari kan tadi 15% kan iya, bisa sebenarnya dong, kakak bisa dari. kan tadi kalau mereka udah tahu kok, semua penonton setia My Mission itu udah tahu kalau ini pertanyaan 18 plus. Tapi yang di bawah 18 plus, yang di bawah 18 pun kalian boleh mentafsir ini sebagai beda-beda, terserah, macam-macam bebas.
Ya. Terserah. Nah, next, besar apa kecil? Besar lah. Apaan lagi kecil? Lu hidup Bisa kecil. ada pilihan panjang. Oke. Ya, bener. Setuju dong, kakak. Aku besar panjang lah boleh. Atau nggak, gimana aja sih, yang penting lama deh. Oke. Next question. Lama tapi mainnya biasa aja, nggak enak. Cepet tapi main enak. Aku suka hardcore. Udah deh, belak aja deh, aku suka hardcore gimana? Gimana jadi bisa banget kok begini? Aduh ya Allah, bapak gua, Bapak Andi kejadian deh Pak. Satu ya. Pintu keluar, pintu keluar. El kalau nggak jawab ya, El harus telepon. El harus satu. Lama tapi biasa aja mainnya. Ini yang enak lah, ngapain? Cepet tapi cepet ya, cepet. Tapi Cepet, apa yang enak yang penting. Besi banget Ini daripada lama tapi nggak enak, diem aja. Ngapain? Ya enggak, mesti cuma diem sih 1, 2, enggak. 3 horeng. Diem sih enggak, tapi enak gitu. Maksudnya tapi nggak enak biasa aja Kayak maksudnya. ngapain nggak enak tapi nggak. Oh berarti ya udah. Gak mungkin, Oh, berarti gini ya. Tunggu. Nggak Buat berarti. kaki di sini. Kalian kalau lama pasti enak dong. Jujur deh. Belum tentu. Berarti gini ya, berarti lo lebih pilih. Tentu tau pak. Gue jadi bingung sih kalau Berarti lo lebih enggak belum tentu karena gini, enggak selalu yang durasinya lama itu yang satisfied. Oke, yang memuaskan. Gue gak paham masalah begini. Yang bahaya itu biasanya yang cepet-cepet itu biasanya satisfied karena mereka itu sadar akan kelemahannya. Masuk? Betul sih. Kalau belum next. Pemanasan lama atau main yang lama? 1, 2, Pemanasan. 3. Pemanasan. Pemanasan. Oh pada doyan foreplay ternyata. Sudah ya, anak sih jilat-jilat. Kalau play bisa Di ganti. tiang-tiang gitu tuh. Diiket-iket. Kerupuk buat tadi nongkrong ya. Kita masih makan kriuk gitu. Oke, terakhir. Apa sih? Lokal apa internasional? Kayak Ini mohon maaf, Apa kita yang agak lokal? munafik dikit ya. Iya. Karena berhubung pacar kita orang Indonesia. Lokal. Lokal aja sih. Oh, berarti kan suka Tapi SNI sebenarnya ya? kalau ada bully gimana? Embat sayang. Enggak, gue lebih suka Asia sih sebenarnya. Oh enggak. Ya lokal tuh berarti, Iya, lokal. berarti kan suka SNI ya, standar nasional Indonesia ya. Kayak helm gitu aja. Oke, terakhir dong, coba dong Cima, Mai Misha pengen lihat dong, boleh dong bongkar dong isi tasnya dong. Mai Misha pengen kepo nih isi tasnya Nggak Syahimar ada Malik apa-apa. sama isi tasnya L. Aku nggak bawa tas. Nggak bawa tas, oke berarti Mai Michelle, penonton semua di luar pengen tahu isi tasnya Cima, mari kita bongkar, yuk. Apaan, gak ada apa-apa. Ayo kita bongkar yuk. Syahimar Malik tuh sebenarnya kalau misalnya keluar tuh apa aja sih yang dibawa? Ini udah kunci mobil nih. Oke, yang Kunci penting mobil. ya ya, kesini kan nggak mungkin jalan kaki. Parfum, nggak mungkin terlepas taruh kacamata. Siapa lagi, makeup. Penting banget ya parfum ya. Parfum penting banget kak, aku nggak bisa bau. Oke. Saya Apalagi tuh? bukan dia enggak. Sanitizer. Oke. Jangan ini jangan buka, bapak gue lihat. Apalagi? Udah gitu doang. Nggak ada- Oh lipstick paling lipstick. Karena gue lebih baik. Ada yang lain-lain lagi nggak sih? Nggak ada kan? Jangan dibuka, jangan kak. Oh. Udah lipstick aja sih Oh, biasa. cuma make up. Cuman di ngobrol sama Sweet Michelle Amanda doang, Syahimar Malik humble. Oke, karena kalau di mana-mana dia nggak perlu dibongkar tasnya, pasti udah buang-buang dolar. Iya benar. Nggak, mohon maaf nih saya tahu. Ya, Michelle tuh matre ya. mohon maaf. Saya tahu, jadi saya nggak bawa itu dolar. Lanjut aja. Oke, dia seru banget loh ya. Udah berakhir segmennya. Yeay. Thank you banget. Yeay. Syahimar, Malik, thank you banget udah mau jadi bintang tamu. Iya, terima Udah kasih, mau Kak. buka-bukaan sebuka-bukanya, udah mau Buka-buka. dikepas Udah buat aku nangis, makasih ya. Kali ini lo nangis loh. Makasih juga ya, aku senjata makan tuan nih, kita nangis juga ya. Thank you banget, jangan lupa pokoknya kalian yang udah nontonin YouTube channel ini, konten ini, di like, di share, di komen sebanyak-banyaknya, dan di subscribe. Jangan lupa juga ring the bell supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Michelle Amanda. Dan jangan lupa juga di like, share, komen, subscribe YouTube channelnya Syahimar Malik. di bawah. Thank you for watching, semoga menghibur. Bye. Thank you Kak Michelle.